Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Humairah dengan NPM 221063105095. Saya dari kelas 1C. Pada video ini saya akan membahas materi relasi dan fungsi. Pertama yang kita bahas ada relasi atau hubungan terlebih dahulu. Nah, relasi adalah suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke suatu himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Cara menyatakan relasi ini ada tiga. Yang pertama ada dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Contoh di sini diketahui himpunan A itu 1, 2, 3 dan himpunan B A, B, C. Yang ditanya itu diagram panah faktor dari, terus himpunan pasangan berurutan, selanjutnya diagram kartesius. Dijawab A faktor dari B, yang ini yang A, ini B. Kan A 1, 2, 3, B, A, B, C. Selanjutnya himpunan pasangan berurutan. Satu kan dengan A, satu dengan B. Yang ini selanjutnya 2 dengan B, selanjutnya 3 dengan B, 3 dengan C. Ini seperti ini. Selanjutnya bisa juga dengan menggunakan diagram kartesius. Nah, diagram kartesius yang seperti ini. Di sini kan satu dengan A, satu dengan A dititikin, terus satu dengan B, satu dengan B, 2B, 2B, 3B, 3C, 3B, 3C, ini yang titik seperti ini. Selanjutnya ada produk kartesian. Produk kartesian atau kartesian produk dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan terurut yang mungkin terbentuk dengan komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Nah, notasinya seperti ini. A produk kartesian B sama dengan AB, sedemikian sehingga A elemen dari A, B elemen dari B. Relasi antara himpunan A dan B disebut relasi biner, didefinisikan sebagai berikut. Relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A produk kartesian B. Maka R subset dari A produk kartesian B. Jika AB anggota dari R, kita gunakan ARB yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Lalu jika AB bukan anggota dari R, kita gunakan ARB, R yang dicoret seperti ini, yang artinya A tidak dihubungkan dengan B oleh R. Lalu di sini ada contohnya, yang ini yang A, ini B. A itu ada Andi, Budi, Cucu, B itu ada makan, membaca, menulis, olahraga, dan menyanyi. R itu orang dengan hobi. Lalu A produk kartesian B, yaitu Andi membaca, Andi menulis, Andi olahraga, Andi menyanyi. Budi membaca, Budi menulis, Budi olahraga, Budi menyanyi, sampai dengan Cucu menyanyi, yaitu Cucu membaca, Cucu menulis, Cucu olahraga, dan Cucu menyanyi. R sama dengan Andi. Andi hobinya membaca, Andi juga hobi menulis, Budi olahraga. Nih, Budi hobinya olahraga, Cucu hobinya olahraga, dan juga Cucu hobinya menyanyi. Maka R subset dari A produk kartesian B. Selanjutnya ada representasi relasi. Representasi relasi ini ada 4. Yang pertama, representasi relasi dengan diagram panah. Yang kedua, representasi relasi dengan tabel itu seperti ini. Nah, yang ketiga, representasi relasi dengan matriks. Dan yang terakhir, representasi relasi dengan graf berarah. Nah, graf itu terdiri dari yang pertama titik atau noda atau simpul. Simbolnya itu seperti ini nih, yang disebut dengan titik. Nah, yang kedua ada arch atau busur atau sisi atau edge. Nah, simbolnya itu seperti ini, 3 garis. Nah, contoh graf berarah. Di sini kan di sini ada sisi dan di sini ada titik. Nah, loop-nya nih, ini disebut loop atau gelang karena dia itu busurnya itu kembali ke dirinya sendiri.
Nah, maka relasinya adalah B1 dengan B1 arahnya ke B2, selanjutnya B1 arahnya ke B4, lalu B2 arahnya ke B2, karena dia kembali ke dirinya sendiri, yaitu loop. Selanjutnya B2 arahnya ke B3, B3 arahnya ke B4, B4 arahnya ke B5. Ini B4 arahnya ke B5. Selanjutnya B5 itu arahnya ke B5, itu ke dirinya sendiri, yang disebut dengan loop. Selanjutnya ada relasi inverse atau balikan, yaitu misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R dilambangkan seperti ini, adalah relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang dipertukarkan masih termasuk dalam R. Nah, notasinya seperti ini, yaitu R inverse sama dengan BA, sedemikian sehingga AB anggota dari R. Sini ada contohnya. Himpunan P 2, 3, 4 dan himpunan Q 2, 4, 8, 9, 10, di mana PQ anggota dari R. Jika P habis membagi Q, maka R-nya 2, 2, 2, 4, nih yang di panah, 2, 8, 2, 10, 3, 9, 4, 4, 4, 8. Nah, R ini relasi P ke Q. R, P habis membagi Q. Selanjutnya, jika R inverse adalah inverse dari relasi R, yaitu relasi Q ke P. Maka R inverse-nya adalah anggotanya 2, 2, 4, 2, 4, 4, 8, 2, 8, 4, 9, 3, 10, 2. R inverse sama dengan Q ke P. R inverse Q habis membagi P, atau bisa juga disebut Q kelipatan dari P. Selanjutnya dalam bentuk matriks. Contohnya di sini ada jika M adalah matriks yang mempresentasikan relasi R. Himpunan A, A1, A2, A3, himpunan B, B1, B2, B3, B4, B5. Matriksnya di sini ada A1, A2, A3, lalu B1, B2, B3, B4, B5. Nah, bentuk yang seperti ini namanya itu baris. Nah, kalau yang seperti ini namanya, kalau ke bawah, itu kolom. Nah, di sini kan maka relasinya itu A1, B1, A1, B2, A1, B3, A2, B4, A2, B5, A3, B2, A3, B3. Nah, maka matriks yang mempresentasikan relasi R inverse diperoleh dengan melakukan transpose terhadap matriks M yang simbolnya seperti ini, M pangkat T. Nah, di sini M pangkat T, kalau misalnya matriks transpose itu, dia baris menjadi kolom, begitu juga kolom menjadi baris. Di sini kan baris 11100 dia menjadi kolom 1111100. Nah, di sini juga kolom 100 menjadi baris 100. Nah, di sini kan B1, B2, B3, B4, B5, A1, A2, A3. Maka R inverse-nya itu B1, A1, B2, A1, B2, A3, B3, A1, B3A3, B4A2, dan B5A2. Selanjutnya yang cek kombinasi relasi. Kombinasi relasi ini ada 4. Nah, yang pertama ada irisan seperti ini, gabungan seperti ini, selisih R1, selisih R2, atau bisa juga R2 selisih R1. Beda sangkup seperti ini. Sini ada contohnya, himpunan A, A, B, C, dan himpunan B, A, B, C, D.
R1-nya AA, BB, CC, R2, AA, AB, AC, AD. Maka R1 iris R2-nya itu adalah AA nih, karena R1 R2 yang sama itu AA. Nah, R1 gabung R2 itu AA, BB, CC, AB, AC, AD. R1 selisih R2 itu BB, CC. R2 selisih R1, AB, AC, AD. R1 beda setangkup R2, BB, CC, AB, AC, AD. Selanjutnya ada komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan S bundaran R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S bundaran R, yaitu himpunan AC sedemikian sehingga A elemen dari A, C elemen dari C, dan untuk beberapa B elemen dari B. AB elemen dari R, dan BC elemen dari S. Contohnya di sini misalkan R 1, 2, 1, 6, 2, 4, 3, 4, 3, 6, 3, 8. S-nya 2U, 4S, 4T, 6T, 8U. Adalah relasi dari himpunan 2, 4, 6, 8 ke himpunan STU. Tentukan S bundaran R. S bundaran R sama dengan himpunan anggotanya itu kan 1, 2 dengan 2U. Menjadi 1U. 1, 6 dengan 6T menjadi 1T. 2, 4 dengan 4S dan 4T menjadi 2S dan 2T. Selanjutnya 3, 4 dengan 4S dan 4T menjadi 3S dan 3T. 3, 6 menjadi 3T. 3, 8 dengan 8U menjadi 3U. Kemudian kita masuk dalam sifat-sifat relasi. Sifat-sifat relasi ini ada 4. Yang pertama ada refleksif, yang kedua ada simetris, yang ketiga ada antisimetris, dan yang keempat ada transitif. Refleksif, yaitu relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika AA anggota dari R untuk setiap A anggota dari A. Setiap elemen di dalam A berhubungan dengan dirinya sendiri. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A anggota dari A tetapi tidak terdapat AA bukan anggota dari R. Selanjutnya yang kedua simetris atau setangkup, yaitu relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika AB anggota dari R, maka BA anggota dari R untuk semua AB anggota dari A. Kemudian yang ketiga ada antisimetris atau tidak setangkup, yaitu relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika AB anggota dari R dan BA anggota dari R. Maka A sama dengan B untuk semua AB anggota dari A. Selanjutnya yang terakhir transitif atau menghantar, yaitu relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika AB anggota dari R dan BC anggota dari R. Maka AC anggota dari R untuk semua AB, C anggota A. Nah, di sini ada contohnya. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan R1 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 1, dan 4, 4. Himpunan R2-nya 1, 1, 2, 3, dan 3, 2. Himpunan R3-nya 3, 4. Himpunan R4-nya ada 1, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, dan 4, 4. Nah, ditanyanya ini, manakah dari relasi di atas yang bersifat refleksif, simetris, antisimetris, dan transitif? Di sini kita jawab S1-nya antisimetris, yaitu 1, 1, 2, 2, 4, 4, karena A sama dengan B. Selanjutnya R2-nya itu simetris, karena 2, 3, dan 3, 2 anggota dari R,
dan R2-nya antisimetris, yaitu 1, 1, karena A sama dengan B. Selanjutnya R3-nya ini transitif, yaitu 3, 4, karena tidak ada AB dan BC anggota R, sehingga AC anggota R. Dan yang R4 merupakan refleksif, antisimetris, dan simetris. R4 merupakan refleksif karena 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 anggota R. R4 ini merupakan antisimetris, yaitu 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, karena A sama dengan B. Selanjutnya, R4 ini juga merupakan simetris, karena 1, 2, 2, 1, dan 1, 4, 4, 1, anggota R. Kemudian materi selanjutnya fungsi. Fungsi yaitu, misalkan A domain dan B kodomain adalah himpunan. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka F seperti ini, F memetakan A ke B. Di sini ada contoh, ada 3 gambar. Nah, gambar pertama ini apakah fungsi? Nah, gambar pertama ini yang A ini domain, B ini kodomain. Ini bukan fungsi melainkan relasi. Karena balik lagi ke pengertiannya. Di sini kan jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Di sini A-nya itu dia berselingkuh. Selanjutnya gambar yang kedua ini ada A, ada B, di sini A-nya ini kosong, alias sendiri. Nah, ini relasi bukan fungsi. Dan gambar yang ketiga ini merupakan relasi dan juga fungsi. Karena A-nya itu tidak sendiri, nih. A-nya itu, elemen di dalam A itu dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Nah, B ini dia bisa sendiri maupun bisa selingkuh istilahnya. Nah, di sini ada contohnya, ada himpunan A yaitu X sedemikian sehingga min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 X anggota dari A. Jika fx, x-nya itu pangkat 3 atau fx-nya itu sama dengan x pangkat 3, maka A min 3, himpunan A min 3 min 2 min 1 0 1 2. Nah, F min 3 nih, berarti kan tadinya kan Fx. Nah, F min 3 berarti sama dengan X-nya itu diganti min 3 pangkat 3. Nih, yang ini. Jadi seperti ini. Kan min 3 pangkat 3 itu adalah 27. Selanjutnya F min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 sama dengan min 8. Selanjutnya F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 sama dengan 1. Selanjutnya ada F0 sama dengan 0 pangkat 3 adalah 0. Selanjutnya F1 sama dengan 1 pangkat 3 adalah 1. Dan yang terakhir F2 sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8. Selanjutnya, sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ada 3. Yang pertama ada injektif 1 ke 1. Yang kedua surjektif onto. Yang ketiga bijektif berkoresponde 1 ke 1. Yang pertama di sini ada injektif atau 1 ke 1. Nah, yaitu fungsi f dikatakan injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka FA tidak sama dengan FB, bila mana A tidak sama dengan B. Jika FA sama dengan FB, maka implikasinya adalah A sama dengan B. Nah, gambarnya seperti ini dapat kalian lihat. Selanjutnya yang kedua ada surjektif atau onto, yaitu fungsi F dikatakan surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F disebut fungsi pada himpunan B. Gambarnya seperti ini yang surjektif. Selanjutnya yang terakhir ada bijektif, yaitu fungsi F dikatakan bijektif jika ia fungsi injektif dan juga
merupakan fungsi onto. Gambarnya seperti ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.